Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya Jumiatun dari CGP Angkatan 7 untuk melakukan observer kepada rekan CGP saya, yaitu Ibu Fitri Nurisikia sebagai coach dan Ibu Yeli Arisubekti sebagai coaching. Di sini kami bertiga akan melakukan praktek coaching dan tentunya nanti saya akan melakukan tahapan 3, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi atau pengamat, yang ketiga yaitu pasca observasi. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Mia. Selamat pagi juga Bu Mia. Bagaimana keadaannya Bu Fitri pagi hari ini? Baik Bu? Iya, alhamdulillah baik sekali Bu Mia. Semoga kita berdua selalu diberikan kesehatan ya Bu. Amin. Oh iya Bu Fitri, apakah benar Bu Fitri besok akan melakukan praktek coaching dengan Bu Yeli? Iya Bu, benar sekali. Besok kami akan mempraktikkan coaching. Saya akan mempraktikkan sebagai coach dan Bu Yeli sebagai coachee. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fitri. Bu Yeli dan Bu Fitri ini pastinya akan banyak persiapan yang harus dilakukan oleh Bu Fitri nih. Mohon maaf kalau berkenan, rencana apa yang akan nanti lakukan Bu Fitri untuk melakukan ketercapaian Bu Fitri? Iya Bu Mia, terima kasih. Jadi insya Allah nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Yeli. Saya tentunya ingin menggali informasi terkait persoalan yang Kuci rasakan dengan alur tirta, yaitu mengenai tujuan apa yang harus Kuci capai. Selanjutnya saya akan menggali apakah ada prioritas yang telah Kuci temukan. Berikutnya yaitu cara apa yang harus Kuci pikirkan dari persoalannya. Dan bagaimana untuk jangka waktunya dalam pengambilan rencana tersebut. Rencana yang akan saya lakukan untuk Kuci adalah saya menggali informasi dari Kuci. Bagaimana cara ia mendapatkan gangguan, kemudian langkah antisipasi seperti apa yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah saya akan memberikan semangat serta motivasi atas apa yang telah Kuci lakukan dan potensi yang ada pada dirinya. Nanti akan saya gali lebih dalam lagi, Bu Mia. Oke, pastinya sangat luar biasa ya Bu Fitri jika saya mendengar jawaban Bu Fitri ini. Oh iya Bu Fitri, apakah Bu Fitri juga akan melakukan proses coaching dengan rubrik penilaiannya Bu? Yaitu dengan cara mendengarkan aktif, Bu Fitri mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan selanjutnya akan memberdayakan coaching juga Bu. Iya Bu Mia, tentunya saya akan melakukan proses coaching menggunakan rubrik penilaian yang telah ditentukan. Karena menurut saya rubrik penilaian tersebut sangat mengacu pada keberhasilan saya saat mempraktikkan coaching nantinya. Dan keberhasilan Kuci juga Bu Mia. Wah, luar biasa ini ya Bu Fitri, kayaknya sudah mantap dan semangat. Kalau saya secara pribadi sangat mendukung penjelasan Bu Fitri tadi ini. Jika nantinya Koci bisa menyelesaikan masalah yang Koci hadapi sendiri, berarti keutamaan Bu Fitri ini dalam coaching nanti akan seperti apa ya Bu? Iya Bu, untuk keutamaan saya yaitu bagaimana Kuci ini bisa menggali potensi sendiri yang ada pada dirinya.
serta mampu menemukan solusi apa yang terkait persoalan yang dihadapi. Jadi saya akan mengarahkan dan memberikan jembatan kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dari apa yang telah kunci nanti rencanakan, maka akan saya pertegas dan saya beri penguatan untuk solusinya tersebut, agar kunci mampu menemukan secara mandiri berdasarkan dari penggalian potensi dirinya. Semoga apa yang telah Bu Fitri saat ini persiapkan untuk kegiatan coaching nantinya akan memberikan kenyamanan bagi diri coach sendiri ya Bu Fitri, serta coach dapat mempersiapkan ke depannya untuk kepentingan coach itu sendiri. Oh iya Bu Fitri, mohon maaf untuk penguatan apa yang akan Bu Fitri berikan kepada Koci nanti, sehingga solusi yang telah ditemukan Koci dapat membuat solusi yang tepat untuk diambil si Koci nantinya Bu Fitri. Iya Bu Mia, penguatan yang akan saya berikan yaitu tentunya saya akan meyakinkan Kuci bahwa Kuci itu sanggup serta bisa menyelesaikan permasalahannya. Tentunya saya akan memberikan motivasi dan juga dukungan penuh kepada Kuci dengan memberikan apresiasi supaya Kuci pun merasakan kenyamanan, percaya diri saat pelaksanaan kucing. Tentunya tidak ada rasa mengintimidasi kucing. Saya juga berharap kucing dapat bersemangat dalam merencanakan aksinya dari kucing menggali potensinya yang ada pada diri kucing sendiri. Begitu Bu Mia. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bu Fitri ini. Saya pribadi itu sangat antusias nih Bu Fitri tentang jawaban Bu Fitri ini. Selanjutnya terima kasih ya Bu Fitri. Silahkan dipersilahkan semuanya, terutama dokumen dan pertanyaan yang berbobot untuk coaching kita ya Bu ya. Saya yakin untuk kegiatan coaching nantinya akan berjalan dengan baik serta lancar, dan Bu Fitri juga nanti dapat menjadi coach bagi coaching yang luar biasa. Ya, amin. Terima kasih Bu Mia. Terima kasih atas saran dan juga motivasi bagi saya. Semoga kegiatan coaching saya besok diberikan kelancaran dan juga kesuksesan, nggih Bu Mia. Oke, amin ya Bu Fitri. Ya. Sukses dan lancar kegiatan coachingnya. Semoga nanti si coach menjadi juga lebih nyaman. Semangat ya Bu Fitri ya. Iya, siap. Terima kasih Bu Mia. Monggo dilanjut ya Bu Fitri. Iya Bu Mia, siap. Assalamualaikum, Bu Fitri, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Yeli, selamat siang. Bu Fitri sedang sibuk? Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin mengobrol dengan Bu Fitri. Ya, tidak sibuk Bu Yeli, dengan senang hati Bu Yeli. Kebetulan saya tidak ada kesibukan. Sepertinya ada yang penting Bu Yeli. Apa yang ingin Bu Yeli bicarakan? Iya, Bu, saya ingin bercerita sesuatu, Bu. Karena saya merasa sudah bingung menghadapi masalah ini, Bu Fitri. Apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya, Bu Yeli? Jadi begini Bu, saya selalu merasa tidak nyaman dan bingung karena ada salah satu murid di kelas saya itu dari awal penerimaan siswa baru sampai sekarang ini, itu dia selalu jahil dengan teman-temannya. Dia itu sering mengajak teman-temannya itu bertengkar, kalau ketemu mesti bertengkar. Saya merasa kecewa pada diri saya sendiri Bu, karena tidak berhasil dalam membimbing anak ini. Ya saya harus menggunakan cara apa lagi. Jadi saya bingung dalam membimbing dan menasihati murid saya tersebut, Bu. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu Fitri, karena saya merasa tidak enak dengan guru lain, juga jika nanti anak-anak bertengkar lagi dan tidak enak dengan orang tua tersebut jika menyalahkan saya, Bu.
Oh, jadi begitu ya Bu Yeli. Kira-kira menurut Bu Yeli, apa yang bisa saya bantu Bu Yeli? Dan apa yang Bu Yeli harapkan dari pembicaraan kita nantinya Bu Yeli? Ya, saya dengan bercerita masalah saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Fitri. Tentang permasalahan murid saya yang tadi, yang jahil dan suka bertengkar tadi, Bu Fitri. Baik Bu Yeli, kemudian ada lagi Bu Yeli? Ya, saya ingin memperbaiki cara murid saya bergaul dengan teman-temannya, Bu Fitri. Oh ya, baik Bu Yeli. Menurut Bu Yeli, hal apa saja yang membuat murid Ibu itu menjadi murid yang sering bertengkar, yang suka mengajak bertengkar teman-temannya? Mungkin bisa Bu Yeli ceritakan hal apa yang membuat murid tersebut menjadi seperti itu, Bu Yeli? Saya bingung, Bu. Kalau saya ingat kembali itu ada beberapa hal yang menyebabkan murid saya jadi jahil dan suka bertengkar dengan teman-temannya. Ini karena dia itu kurang perhatian dari orang tuanya di rumah, Bu. Dia itu juga dengan cepat menghabiskan uang jajannya, sehingga ia meminta uang jajan kepada teman-temannya dengan cara memaksa, Bu. Hal ini yang menyebabkan beberapa pertengkaran pada saat jam istirahat, Bu. Oh alah, jadi begitu ya Bu Yeli. Baik Bu Yeli, saya mulai paham sekarang. Menurut Bu Yeli, apa saja yang dapat membuat murid tersebut bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan lebih menghargai teman-temannya yang lain dan juga tidak bertengkar lagi dengan teman-temannya yang lain Bu Yeli. Ya, menurut saya karena murid saya tersebut kurang perhatian dari orang tua, dia selalu mencari perhatian dari saya, Bu. Dia selalu mendekati saya, menuju ke meja saya, seperti itu, Bu. Oh, begitu. Jadi seperti itu ya Bu Yeli. Kemudian menurut pendapat Bu Yeli, hal apa saja yang bisa membuat murid Ibu itu menjadi lebih dekat dengan Bu Yeli, bisa menghargai teman-temannya, dan juga bisa lebih diperhatikan lagi oleh Bu Yeli? Pertama, saya akan merencanakan untuk lebih fokus kepada kelas saya terlebih dahulu, Bu, terutama murid saya yang jahil ini dan bertengkar. Kemudian, saya akan minta izin kepala sekolah untuk memberikan bimbingan khusus dan menemui murid saya. Kemudian, saya akan bekerja sama supaya dapat dukungan penuh juga dari orang tua maupun pihak sekolah, Bu. Luar biasa, Bu Yeli. Lalu Bu Yeli, mengenai anak tersebut yang meminta uang kepada teman-temannya secara paksa, apakah murid Ibu itu perlu bimbingan khusus? Apa yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu? Kalau boleh tahu, Bu Yeli. Menurut saya, karena murid saya tersebut kurang perhatian dari orang tua, Bu. Dia selalu mencari perhatian dari saya dan selalu mendekati saya dan ingin diperhatikan secara langsung. Itu pemikiran saya, Bu Fitri. Saya sependapat dengan Bu Yeli. Kemudian, menurut pendapat Bu Yeli, hal apa saja yang bisa membuat murid Bu Yeli tersebut menjadi lebih dekat dengan Bu Yeli, kemudian bisa menghargai teman-temannya, dan juga bisa lebih diperhatikan lagi oleh Bu Yeli? Kalau menurut saya akan mendekati secara pribadi anak tersebut, Bu. Saya akan ajak bicara perlahan saat jam istirahat. Saya juga akan menanyakan apa murid saya tadi ada masalah di rumah atau bagaimana saya berusaha menjadi sosok teman untuk dia agar dia mau bercerita dan saya akan memperlakukan anak tersebut seperti anak sendiri, Bu Fitri. Luar biasa, Bu Yeli. Lalu, untuk mengenai anak tersebut yang sering meminta uang kepada temannya secara paksa, apa murid Bu Yeli itu perlu bimbingan khusus? Apa yang menyebabkan anak tersebut berperilaku seperti itu? Kalau boleh tahu Bu Yeli. Jadi begini, Bu, orang tua murid saya itu termasuk, orang yang tidak mampu. Jadi
mereka hanya bisa memberi uang saku itu Rp2.000 untuk anaknya. Jadi pada saat jam istirahat, saat jajan itu uangnya langsung habis. Tapi dia ingin jajan lagi, jadi meminta uang temannya secara paksa. Ini yang memerlukan bimbingan, Bu. Oh, begitu Bu Yeli. Kalau boleh saya tahu, Ibu kalau pada saat jam istirahat itu di kelas bagaimana ya Bu Yeli anak tersebut Ya, terhadap anak tersebut? saya itu biasanya mengamati murid saya saat jam istirahat agar tidak terjadi pertengkaran, Bu. Saya masih berada di dalam kelas sambil mengoreksi hasil pekerjaan murid dan mengajari murid yang belum bisa membaca, Bu. Oh, begitu Bu Yeli. Adakah cara selain itu Bu Yeli? Ya, saya pikir ya banyak, Bu. Saya akan lebih mendekati murid saya tersebut, mengajak ngobrol dengan sabar, memberikan perhatian khusus tanpa mengesampingkan murid-murid yang lain, Bu. Nah, itu betul sekali Bu Yeli, saya setuju. Saya yakin saya yakin sekali bila Bu Yeli itu menggunakan berbagai cara maupun variasi di kelas untuk membuat murid Bu Yeli itu bisa tidak jahil lagi dan bisa berperilaku yang lebih baik dan juga tidak akan bertengkar lagi dengan teman-temannya yang lain. Jadi, sekarang apa rencana dari Bu Yeli untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Yeli? Ya, rencana saya yang pertama, saya akan merencanakan untuk lebih fokus kepada kelas saya terlebih dahulu, Bu, terutama murid saya yang jahil dan sering bertengkar tadi. Kemudian yang kedua, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk memberikan bimbingan khusus dan menemui orang tuanya untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Dan saya akan ajak bekerja sama supaya ada dukungan penuh dari pihak orang tua maupun dari pihak sekolah, Bu. Wah, bagus sekali rencana dari Bu Yeli. Semoga usaha dan rencana yang Bu Yeli lakukan bisa berhasil ya, Bu. Nah, sekarang apa komitmen dari Bu Yeli terhadap rencana yang sudah Bu Yeli rencanakan tadi? Ya, saya berkomitmen harus bisa memberikan bimbingan khusus sebaik-baiknya, memberikan motivasi dan meyakinkan kepada murid saya agar selalu bersikap baik kepada teman-temannya, menghargai dan memiliki toleransi, sehingga suasana kelas menjadi aman dan damai. Saya juga harus lebih fokus kepada murid saya tanpa mengesampingkan mereka karena bagaimanapun itu kita harus profesional, tidak boleh egois. Ya, saya harus bertanggung jawab penuh untuk keberhasilan murid saya nantinya. Mungkin kemarin saya belum menyadarinya, sekarang saya harus bekerja dengan berhati-hati dan melayani murid dengan sepenuh hati agar lebih berkah, Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Bu Yeli. Saya sangat salut dan mendukung apa yang menjadi komitmen dari Bu Yeli ini. Saya yakin murid-murid dari Bu Yeli bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Bu Yeli. Semoga kedepannya semuanya akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Yeli. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Fitri untuk dukungannya, nggih. Saya Bu juga mengucapkan terima kasih untuk ketersediaan waktunya. Bu Fitri sudah mau meluangkan waktu untuk banyak bercerita dengan saya sehingga saya sekarang lebih percaya diri, Bu, dan saya merasa tenang serta lega saya bisa bercerita dengan Bu Fitri. Sekaligus menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Jujur saya sudah tidak merasa terbebani dengan pikiran saya saat ini, Bu. Iya Bu Yeli, sama-sama. Saya juga merasa senang dapat membantu Bu Yeli. Sekarang sudah lega ya Bu Yeli dapat bercerita. Iya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Iya Bu, sama-sama. Semoga kita bisa menjadi guru yang selalu dinantikan oleh murid-murid kita. Saya tunggu cerita selanjutnya dari Bu Yeli. Saya doakan semoga rencana Bu Yeli tadi bisa berhasil dan sukses nantinya.
Ya Bu, amin. Semoga kita dapat menjadi guru yang selalu dinantikan murid-murid seperti yang telah dikatakan oleh Bu Fitri tadi ya. Selamat siang Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Bu Yeli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Oke, sama-sama Bu Yeli. Sampai jumpa lagi. Selanjutnya yaitu kita di tahapan pasca observasi antara pengamat dan coach, nggih. Tadi sudah melakukan coaching antara coach dengan coachi. Terima kasih Bu Yeli dan terima kasih Bu Fitri. Kita lanjut lagi ya Bu ya. Ya Bu. Nggih, Bu. Halo Bu Fitri. Halo Bu Mia. Bagaimana tadi Bu perasaannya setelah melakukan coaching? Saya merasa lega Bu Mia karena tadi sebelumnya saya itu sudah mulai menyiapkan dari pertanyaan-pertanyaannya dan hal-hal yang lainnya. Kemudian alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar Bu, dan saya berusaha untuk mengerem pertanyaan supaya tidak masuk lebih jauh ke cerita kuci saya tadi. Selain masuk nantinya akan mengaitkan pada diri saya sendiri tadi Bu. Kalau di catatan saya tidak ada asosiasi ataupun mengaitkan dengan cerita saya, tetapi tidak tahu kalau di catatan Bumia nantinya. Oke, saya sepakat apa yang dikatakan Bu Fitri tadi ya. Jika kita boleh berbincang-bincang terlebih dahulu ya Bu Fitri ya. Jadi perkenankan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya tadi terhadap coaching yang dilakukan oleh Bu Fitri dan Bu Yeli. Setelah tadi melaksanakan coaching, Bu Fitri dan Bu Yeli itu tadi sudah sangat baik dan sangat luar biasa. Saya menganggap sudah berhasil. Dan catatan saya pada Bu Fitri tadi, saya tadi sudah menyimak khususnya untuk Bu Fitri sebagai coach, bagi Bu Yeli, tadi sudah bisa menghindari asosiasi berpotensi mengacu pada pengalaman Bu Fitri sendiri. Tadi Bu Fitri sudah bisa melepaskan diri dari emosi untuk meluapkan pengalaman-pengalaman Bu Fitri terhadap masalah yang ada pada diri coach itu sendiri. Nah, tadi saya merasa Bu Fitri ini sudah menggunakan alur tirta dan sudah menanyakan tujuan bagaimana kedepannya serta strategi yang akan dilakukan oleh Bu Yeli tadi. Ukuran keberhasilan yang digunakan sampai dengan cara Bu Fitri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan bagi Bu Yeli juga sebagai coach tadi sudah sesuai pengamatan saya dapat menggali segala potensi yang ada pada diri Bu Yeli. Tentunya tanpa disadari juga sudah ada dalam diri Bu Yeli sendiri. Karena tentunya harus kita sadari bersama dalam menerapkan coaching terhadap teman sudah harus seperti itu, di mana coach tidak memberikan solusi tetapi berperan dalam menggali kemampuan apa yang ada pada diri coach tersebut. Menurut pengamatan saya dari percakapan kurang lebih 20 menit tadi, Bu Fitri dan Bu Yeli ini sudah masuk dalam alur tahapan tirta yang merupakan produk yang sudah kita pelajari bersama di modul 2.3 ya Bu ya. Semoga dari kegiatan ini kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menerapkan metode coaching dengan alur tirta secara tepat dan nantinya kita bisa mengaplikasikannya kepada
teman rekan sejawat kita, yaitu guru yang ada di sekolah kita, atau kepada peserta didik kita dalam menemukan aksi nyata nantinya. Seperti itu nggih, Bu Fitri. Ya Bu Mia, terima kasih banyak Bu Mia atas tanggapannya. Ya, Bu Fitri. Nah, Bu Fitri, tadi menurut Bu Fitri sendiri nih, apa saja yang telah Bu Fitri lakukan saat melakukan coaching tadi terkait suatu keberhasilan yang telah Bu Fitri sebutkan dalam percakapan kita di awal tadi pada tahap pra-observasi, Bu? Boleh dijelaskan? Baik Bu Mia, kalau menurut saya tadi sudah fokus pada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif. Saya telah melakukan apa yang menjadi indikator keberhasilan saya selama melakukan coaching, yaitu yang pertama, saya tidak memberikan asumsi atau tanggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, saya juga tidak memberikan penilaian tertentu terhadap Bu Yeli sebagai coach. Dan yang ketiga, yaitu saya tidak mengaitkan cerita Bu Yeli dengan pengalaman yang saya miliki, Bu Mia. Wah, sangat menginspirasi sekali ya, Bu Fitri. Coaching tadi telah dilaksanakan dengan sangat baik. Lalu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Bu Fitri berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Fitri lakukan? Ya, baik Bu Mia. Untuk selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi saya pada bagian yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya sendiri masih perlu belajar lagi untuk mencari kata-kata kunci yang bisa menjadi dasar bagi saya untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot. Begitu Bu Mia. Oke Bu, saya setuju sekali dengan Bu Fitri. Karena pertanyaan berbobot adalah kunci dari sebuah coaching ya Bu ya. Iya Bu. Saya ikut terinspirasi dengan semangat Bu Fitri ini loh. Semoga dengan sering berlatih, kemampuan dan kompetensi Bu Fitri ini sebagai coach akan semakin terasa dan semakin terampil lagi dalam melakukan kegiatan coaching ya Bu. Ya, Bu Mia, terima kasih banyak Bu Mia atas saran dan juga tanggapannya. Dan saya pun masih sebenarnya pengen bertemu lagi dengan Bu Fitri. Tapi karena waktu yang singkat, jadi mungkin nanti bisa kita berbincang-bincang kembali untuk membahas coaching lebih lanjut di kesempatan yang akan datang ya Bu Fitri. Ya Bu Mia, terima kasih atas saran dan kerjasama dari Bu Mia juga. Terima kasih banyak Bu Mia. Sama-sama Bu Fitri. Saya juga sangat berterima kasih dengan Bu Fitri dan Bu Yeli sudah diizinkan di sini sebagai pengamat coaching, yaitu tadi Bu Fitri sebagai coach dan Bu Yeli sebagai coachee. Kalau begitu saya izin untuk pamit dulu nggih. Semoga kita masih bisa ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Oke, Bu Mia, amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa lagi Bu Mia. Salam sehat dan bahagia selalu. Iya, sama-sama.